Friend, ini bagian ketujuh ya dari kuliah umum Pak Islah Bahrawi di Universitas Negeri Makassar. Ya, kita simak supaya kita dapat wawasan lagi gitu ya. Nah, di video itu juga gue taruh clipping-clipping dari Wikipedia ya yang mengenai Ikhwanul Muslimin. Tolong itu juga dibaca ya. Agama kita ini lewat ilmu pengetahuan. Kalau lewat jalur politik, apalagi dengan mimpi-mimpi khilafah yang didengung-dengungkan oleh Hizbut Tahrir, oleh Ikhwanul Muslimin dan sebagainya, ini pada akhirnya akan membawa dekadensi terhadap dunia Islam sendiri. Karena impian-impian daulah khilafah Islamiyah inilah kemudian yang menciptakan firqoh-firqoh berbasis kekerasan, karena mereka ingin mewujudkan satu gerakan revolusi seperti yang ditulis oleh Said Qutb dalam Ma'lim fil Thoriq. Perlu saya kasih gambarannya kalau ada yang belum tahu tentang Ma'lim fil Thoriq. Kenapa saya kemudian sadar bahwa saya ini betul-betul dibohongi oleh Ma'lim fil Thoriqnya Said Qutb? Setelah saya baca bukunya Lenin, namanya L'état et la Révolution, State of Revolution. Ternyata Said Qutb membuat Ma'lim fil Thoriq itu sama persis dengan State of Revolutionnya Lenin. Cuma yang ini versi Islam, ini versi komunis. Itu aja. Kalau di dalam Lenin itu istilahnya revolusi, kalau Said Qutb mengistilahkan dengan jihad. Kalau Lenin mengistilahkan sebagai vanguardism, avant-garde, kesatuan kecil sebagai motor pemantik revolusi, kalau di dalam Ma'lim fil Thoriq disebut dengan toli'ah. Protokol-protokolnya sama, tahapan-tahapan marhalahnya sama, semuanya sama. Revolusi mental dan revolusi akhlak sama, dan penguasaan negara sama, tekniknya sama. Lalu saya kemudian berpikir, Said Qutb ini adalah politisi, bukan seorang ahli agama. Lalu saya pelajari juga fi Dhilalil Quran, bagaimana dia melencengkan terjemahan Al-Quran tentang Al-Maidah ayat 44, Al-Baqarah 29, Al-Baqarah 341 dan sebagainya. Saya kemudian berpikir, ini politisi ternyata. Dari situlah kemudian trajektori Islam berubah arah, dan hari ini kita betul-betul menjadi pion-pion mainan-mainan politik global. Operasi intelijen semua terjun ke Indonesia. Setelah mereka melewati Timur Tengah, Asia Selatan dan sebagainya, mereka memantik Abu Sayyaf, gerakan Thailand Selatan. Bagaimana konflik Tamil dan Sinhala dibuat oleh intelijen-intelijen Barat. Ini saya tidak tabu untuk mengatakan ini. Karena Indonesia ini menjadi melting pot dari berbagai operasi intelijen dari seluruh dunia. Karena mereka tahu bahwa Indonesia ini punya natural resource yang luar biasa, sehingga Indonesia ini akan menjadi pertarungan berbagai proksi kepentingan global untuk di masa depan. Gimana, friend? Oke?